Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai mata kuliah rekayasa komputasional. Materi yang akan dibahas meliputi pengenalan rekayasa komputasional, algoritma Grady, algoritma graf, teori antrian dan simulasi Monte Carlo. Pertama, kita mulai dari rekayasa komputasional. Rekayasa komputasional merupakan pendekatan yang menggunakan model, matematika, dan simulasi komputer untuk menyelesaikan masalah yang sulit diselesaikan secara manual. Berbeda dengan pemrograman biasa yang berfokus pada pembuatan aplikasi, rekayasa komputasional lebih menekankan pada pemodelan suatu sistem agar dapat dianalisis melalui simulasi. Prosesnya dimulai dari mengidentifikasi masalah, membuat model matematika, memilih metode numerik, mengimplementasikan ke dalam program. Bidang ini banyak dimanfaatkan dalam dunia kesehatan, teknik, transportasi, maupun energi karena mampu membantu pengambilan keputusan dengan lebih cepat dan efisien. Materi berikutnya adalah metode heuristik dengan algoritma Grady. Grady merupakan algoritma yang bekerja dengan cara memilih solusi terbaik pada setiap langkah tanpa mempertimbangkan seluruh kemungkinan yang ada. Salah satu contoh penerapannya adalah pada Knapp-Snack problem, yaitu memilih barang yang memberikan keuntungan terbesar dengan kapasitas penyimpanan yang terbatas. Di beberapa strategi yang dibandingkan, memilih barang berdasarkan rasio keuntungan terhadap berat menghasilkan solusi yang paling optimal. Selain itu, Grady juga diterapkan pada activity selection problem, yaitu memilih sebanyak mungkin kegiatan tanpa adanya benturan waktu. Strateginya adalah memilih kegiatan yang selesai paling awal sehingga masih tersedia waktu untuk kegiatan berikutnya. Metode ini sederhana, cepat, dan mampu memberikan hasil optimal selama permasalahan memiliki sifat Grady cohesion property dan optimal struktur. Selanjutnya adalah algoritma graf, yaitu algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pada jaringan atau hubungan antar simpul. Dua algoritma yang dipelajari adalah Kruskal dan Dijkstra. Algoritma Kruskal digunakan untuk mencari minimum spanning tree, yaitu jaringan dengan total bobot paling kecil yang tetap menghubungkan seluruh simpul tanpa membentuk siklus, sedangkan algoritma Dijkstra digunakan untuk mencari lintasan terpendek dari satu titik menuju titik lainnya pada graf berbobot positif. Kedua algoritma ini banyak diterapkan pada sistem navigasi, jaringan komputer, dan perencanaan jalur distribusi. Materi berikutnya adalah teori antrian dan simulasi Monte Carlo. Teori antrian digunakan untuk menganalisis sistem pelayanan, misalnya pada bank, rumah sakit, atau loket pembayaran. Pada model MM1 hanya terdapat satu pelayan, sedangkan pada model MM2 terdapat dua pelayanan. Dengan menambah jumlah pelayan, waktu tunggu pelanggan dapat berkurang secara signifikan. Sementara itu, simulasi Monte Carlo merupakan metode yang menggunakan bilangan acak untuk mensimulasikan suatu sistem sehingga dapat memperkirakan kinerja sistem tersebut dalam berbagai kondisi. Kemudian materi terakhir yaitu adalah Particle Swarm Optimization atau PSO. PSO merupakan algoritma optimasi yang terinspirasi dari perilaku kawanan burung ketika mencari makanan. Setiap burung diibaratkan sebagai partikel yang bergerak mencari solusi terbaik. Dalam prosesnya, setiap partikel mengingat posisi terbaik yang pernah dicapainya atau personal best, serta memanfaatkan informasi posisi terbaik yang ditemukan seluruh kelompok atau global best. Dengan memanfaatkan kedua informasi tersebut, seluruh partikel akan bergerak menuju solusi yang semakin optimal. PSO memiliki beberapa kelebihan yang mudah diterapkan, hanya membutuhkan sedikit parameter dan mampu menyelesaikan masalah optimasi yang kompleks tanpa memerlukan turunan fungsi matematika.
Oleh karena itu, algoritma ini banyak digunakan pada machine learning, robotika, sistem tenaga listrik, pengolahan citra medis, hingga optimasi jaringan. Namun demikian, PSO juga memiliki kelemahan, yaitu dapat terjebak pada solusi lokal apabila parameter yang digunakan kurang tepat. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.